Kembali di Sapa Indonesia Malam, saudara, hadapi Indonesia di ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, Timnas Jepang kembali gelar latihan. Latihan kedua ini sudah diikuti seluruh pemain Timnas Jepang termasuk pemain yang berlaga di Liga Eropa. Timnas Jepang menggelar latihan untuk beradaptasi dengan cuaca Jakarta. Sebelumnya pada Senin 11 November 2024 Timnas Jepang menggelar latihan perdana, namun saat itu latihan hanya diikuti 6 pemain. Pelatih Sinteyong meminta pemainnya harus percaya diri menghadapi Jepang. Siapa saja pemain timnas yang cocok diturunkan? Mengimbangi strategi dan pengalaman pemain Samurai Biru, kita akan bahas bersama pengamat sepak bola yang juga jurnalis olahraga Kompas.com, Firzi Idris. Selamat malam. Malam Radi, Sehat, kabar? ya? Sehat ya. Oke, apa yang paling penting untuk kita maksimalkan lawan Jepang nih kira-kira dari awal dulu? Iya, pasti konsentrasi di lini belakang. Kita jangan kecolongan. Kita akan menghadapi tim rank 15 di dunia, tim yang mencetak 7 gol ketika menjamu China dan mencetak 5 gol di kandang Bahrain. Bagi saya konsentrasi di lini belakang itu penting, dan bagaimana para pemain kita bisa menjaga dari transisi, terutama sekali menghadapi pemain-pemain cepat kayak Kubo dan Mitoma ya. Kubo dan Mitoma kemarin aja lawan Manchester City luar biasa ya. Ya, betul. Apalagi ini melawan tim-tim yang yang belum pernah menghadapi pemain-pemain top seperti Mitoma. Ini harus jadi catatan penting. Kalau dari lini belakang ada Rizky Ridho, Zaid Itses, Justin Hubner, Jordi Amat, Kevin Diggs, Arhan, Pratama Arhan, Shane Patinama, Ferrari, dan Sandy Walsh. Mana kira-kira yang akan jadi starter? Ya, pasti kita mungkin akan melihat Justin ada di situ ya, begitu juga dengan Sandy, dan Kevin juga kayaknya akan mendapatkan tempat. Bagaimana kita lihat Jay memimpin lini belakang, tapi yang menarik memang ketika kami bertemu dengan Justin dan Nathan kemarin, mereka mengatakan bahwa mereka punya pemain-pemain yang udah bermain kenyang pengalaman di level Liga Champions, tapi so what gitu kata mereka. Mereka tidak takut sama sekali, dan itu optimisme sangat bagus yang saya lihat dari para pemain kita. Eliano juga saya tanya kemarin dalam sesi media day, bagaimana sih rasanya kamu mungkin akan menghadapi Mitoma ya, terutama di sisi kanan. Tapi dia bilang, ya dia adalah pemain bagus, tapi saya juga yakin saya adalah pemain yang punya kapasitas juga. Jadi mereka itu punya rasa percaya diri, dan saya senang melihat optimisme itu dari para pemain, dan mereka berjanji memberikan segalanya mereka bisa pada pertandingan nanti di SUGBK. Radi. Ini yang perlu diwujudkan, optimisme ini di on field nanti ya besok di GBK. Nah, kalau melihat komposisi tadi yang Anda bicarakan, orang-orang itu dengan asumsi 3-4-3 ya? 3-4-3, hampir pasti 3-4-3, karena Coach Shin kayaknya tidak akan bergeser terlalu banyak dari formasi yang dia punya. Miss Hilfer sudah pasti absen, jadi mungkin tempatnya akan dihuni bisa jadi Jay Itzes, karena Justin dia adalah virtual starter ya bagi Coach Shin di sektor sisi kiri tengah pertahanan kalau dia fit. Tinggal di mana menempatkan Jordi, Jay, dan Kevin, terutama Kevin Diggs, pemain yang punya 150 laga bersama FC Copenhagen, mencetak 18 gol, 18 assist, main 17 kali Radi di level Liga Champions, pernah menghadapi Manchester City, Manchester United, pernah menghadapi Erling Haaland, pemain yang punya pengalaman luar biasa. Dan Nathan kemarin ketika saya tanya juga, dia sangat senang bisa akan bermain bersama pemain yang punya segenap pengalaman di level Liga Eropa dan level Liga Champions terutama. Sebenarnya dia ini kan juga versatile ya, bisa di mana saja, betul. Bisa di defense midfielder di tengah gelandang bertahan. Kalau kebutuhan untuk besok ini lebih baik menurut Anda, lebih baik di back three line back ini atau didorong ke depan bersama Nathan? Ya, kita harus hati-hati terhadap pergerakan second line-nya dari timnas Jepang ya, karena mereka juga bermain di 3-4-3. Mereka punya Mitoma dan Kubo di sisi wide, lebih ke tengah di belakang striker mereka ada Ritsudoan, dan juga Takumi Minamino biasa bermain di belakang striker striker depan. Tapi mereka punya masalah dengan tidak adanya Ayase Ueda, pemain yang mencetak 2 gol ke gawang kita di Piala Asia kemarin. Jadi itu satu keunggulan juga bagi kita. Mereka kehilangan striker yang mencetak 14 gol dari 30 pertandingan bagi mereka, dan bagi saya ini adalah kans bagi barisan belakang kita untuk bisa shutdown, berusaha setidaknya memendam perlawanan dari lini depan Jepang. Kita beranjak ke lini tengah. Ada Calvin Verdong, Ivan Jenner, Tom Haye, Nathan Choaon, ada Jakob Yance juga, ada Jakob Sayuri, ada Kambuaya.
mana yang paling pas untuk 3-4-3 di tengah? Iya, kalau kita lihat mungkin di sisi kanan kita mungkin akan melihat antara Yakob ya, karena kita tahu bagaimana Coach Shin suka mempercayakan sisi kanan penyerangan itu ke pemain domestik ya. Untuk back sayap kan hampir pasti Sandy Walsh atau Eliano, tapi di depannya bisa jadi Yakob atau kemarin kan ada Malik Rizaldi, tapi Malik juga sedang tidak dipanggil. Kelvin Verdong dia juga mengutarakan kepada saya bagaimana dia juga nyaman bermain baik sebagai wingback kiri atau left center back, tapi ketika dia bermain sebagai left wingback dia bisa lebih berekspresi, dia menyukai itu. Dan Nathan juga bilang ketika saya tanya bagaimana sih kamu adaptasi di tim ini karena dia pernah main di beberapa posisi bagi timnas, dia bilang Coach Shin menuturkan dengan baik apa yang dia inginkan dari para pemainnya, skema dijalankan dengan baik, team talk, strategi dalam video meeting dijelaskan dengan baik apa yang diinginkan. Jadi kemungkinan Nathan akan bermain di situ karena kita tahu Ivar harus menjalani scoring pertandingan melawan Jepang. Ini dua nama yang Tom Haye dan Nathan Choan dua nama yang punya mobilitas tinggi dan juga punya pertahanan yang baik dan juga menyerang yang baik. Tapi untuk fisik sepertinya Tom Haye agak terbatas ya. Jadi memang harus ada rotasi jika memang Tom Haye menjadi starter. Karena mereka akan menghadapi dua gelandang yang level Eropa ya. Dua gelandang yang benar-benar jadi tumpuan di klub mereka di Liga Champions. Hidemasa Morita terutama Sporting CP bermain di bawah Ruben Amorim di Sporting yang sekarang pindah ke Man United. Jadi akan jadi ujian bagi lini tengah kita ya. Endo kita tahu mungkin waktu bermainnya nggak terlalu banyak di Liverpool musim ini, tapi dia adalah pemain yang sangat-sangat bagus apabila dia turun. Oke, kita ke lini depan. Ke lini depan ini PR-nya adalah kita belum benar-benar punya striker murni yang bisa menjadi daya gedor utama. Ada Eliano Reinders, ada Rafael Struijk, Ragnar Rotmangur, Marcelino Ferdinand, Hoki Caraka, Ramadan Sananta, Egy dan juga Witan. Ini didominasi sebenarnya oleh pemain domisili asli dari Indonesia. Tapi yang untuk 3 penyerang awal bisa dipercayakan ke siapa kira-kira? Iya, kayaknya Rafael Struijk dan Ragnar Rotmangun itu adalah virtual starter ya bagi lini depan kita. Satu lagi mungkin di kanan adalah kalau tidak Yakob bisa jadi Egy atau Witan, tapi memang kesulitan yang kita lihat dari Marcelino ketika menghadapi Jepang di Piala Asia misalnya, dari 14 operan dia 8 mengarah ke belakang ke pemain bertahan kita. Tapi ketika saya memaparkan data itu ke Marcelino, dia bilang ya setelah laga itu kami belajar sebenarnya apa yang diperlukan untuk bermain lebih bagus lawan mereka, dan jadinya mereka juga tahu nih apa yang dibutuhkan tim untuk menghadapi tim sekaliber Jepang. Jadi dia menjanjikan perubahan. Pertandingan itu udah mereka lakukan video analisis sehingga untuk menyerangnya ke depannya kita harus bisa berbuat lebih bagus, karena ketika menghadapi Jepang pass accuracy kita di paruh lapangan Jepang itu hanya 40%. Itu jelek banget. Virtually 1 dari 2 operan kita gagal menemui rekan-rekan. Rafael Struijk misalnya hanya 6 operan pada laga kontra Jepang itu, tapi 2 dari titik putih karena dia melakukan kick off. Jadi memang Jepang bisa meredam permainan menyerang ofensif timnas, tapi diharapkan pada laga nanti dengan beberapa hilangnya para pemain belakang Jepang, terutama Radi, ada 3 pemain back utama mereka yang absen ya. Ada Hiroki Ito yang udah dari sejak awal musim nggak main bagi Bayern Munchen. Ada Shogo Taniguchi yang udah 4 kali starter di round 3 ini, tapi dia juga nggak main karena cedera. Semoga dengan absennya pemain-pemain itu ada kesempatan bagi Garuda. Dan ada pemain gaek juga, Yuto Nagatomo sepertinya. Yes. Ini juga sudah tua, udah berusia 38 tahun. 38 Dia akan jadi tahun. advantage tersendiri kalau memang jadi diturunkan, disalib salib oleh Rafael Struijk juga masih bisa ngebalap nih kira-kira gitu ya. Nah nanti optimisme pemain-pemain yang sudah tadi ditemui oleh Firzi juga akan dituangkan di lapangan hijau. Semoga kita berdoakan bersama punya keseimbangan yang baik antara bertahan dan menyerang, karena Jepang punya kemampuan bertahan dan menyerang sama baiknya. Terima kasih Firzi Idris, jurnalis Kompas.com dan juga analis sepak bola, sudah berbagi perspektifnya hari ini terkait pertandingan melawan Jepang nanti hari Jumat ya, 15 November 2024. Terima kasih Firzi, sampai bertemu lagi. Dan saudara, Sapa Indonesia Malam akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami.